Jupri, seblak ini sehat atau enggak? Kalau saya sih dok ya semua musim makannya sih nggak pernah ya. Cuman nggak pernah sama sekali dok. Serius. Cuman kalau ponakan, adik-adik kebanyakan anak-anak remaja pada kayaknya ngelihat makannya enak banget sih dok. Ente dari mana sih? Kalau saya dari Lampung dok. Orang Lampung ternyata ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Dodi dan Bapak Jupri, Bos Jupri, Dr. Jupri pada GMO. nggak makan oleh. Ya udah, sekarang kita bahas makanan sejuta umat lah. Makanan yang kayaknya semua orang Indonesia itu suka, tapi banyak dokter nggak suka karena katanya bikin penyakit. Makanan ini berasal dari Jawa Barat. Udah bisa nebak kan? Yang pedes-pedes. Yaitu apa ini? Lihat Bang. Seblak. Wow. Makanan enak. Ini agak aneh sih kok telurnya kayak gini coy. Direbus. Telurnya direbus ini. Telurnya direbus. Ini nggak matching, malah bagusnya diceplok ya. Iya, disatuin. Disatuin ya, tapi udah disatuin sih. Orak-orik, tapi sudah nih kan ditambahin nih. Jadi kayak protein sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Oke Bos Jupri, kita mau bahas seblak ya. Boleh. Sebelum kita bahas ya, saya mau nanya dulu seperti biasa. Menurut teman-teman ya, seblak itu sehat apa tidak sehat? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terus komen, bunyiin lonceng untuk mendapatkan info-info terupdate tentang makanan-makanan atau info kesehatan lainnya dari GMO. Oke, kita kembali lagi. Teman-teman tulis di komentar ya, di kolom komentar, seblak itu sehat atau enggak. Tapi kita tanya pendapat Bos Jupri, seblak ini sehat atau enggak? Kalau saya sih dok ya semua musim makannya sih nggak pernah ya. Cuman nggak pernah sama sekali dok. Serius. Cuman kalau ponakan, adik-adik kebanyakan anak-anak remaja pada kayaknya ngelihat makannya enak banget sih dok. Ente dari mana sih? Kalau saya dari Lampung dok. Orang Lampung ternyata ya. Masa sama sekali nggak pernah? Nggak pernah sama sekali dok. Pernah makan nggak? Pernah. Bro, Doyan. loh. Hampir seluruh orang di dunia kayaknya pernah makan seblak loh. Saya sih nggak pernah, cuman baru kali ini mau nyicip nih. Enak kayaknya dok, baunya juga. Demi Allah belum pernah? Belum pernah. Iya. Ini bener jujur kalau ini. Tanpa settingan ini. Ya sudah, berarti kali ini lu makan seblak. Lu berarti pertama kali first time makan seblak ya. Pertama kali. Nanti review deh, lu doyan atau enggak? Ente doyan atau enggak? Tadi udah disebutin. Seblak tuh dari mana? Dari Bandung, Jawa Barat ya? Iya. Ya, Jawa Barat kan luas. Kita di Cirebon juga Jawa Barat. Emang dari mana? Seblak? Bandung. Tadi saya lihat di ChatGPT sih. Ada yang bilang Bandung, tapi banyak yang bilang sebenarnya dari Garut atau Cianjur. Ya itu kan di bagian selatan ya. Bagian selatan ya mungkin ya akhirnya nyebar daerah situ. Ya Bandung juga termasuk. Kenapa namanya seblak? Arti seblak apa? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Kurang tahu dok. Apa? Kenapa seblak? Singkatan pasti tuh. Nah, kalau di Jawa Barat kan senangnya singkatan ya. Iya. Cimol, cireng. Nah, seblak emang singkatan apa? Apa bos? Jadi seblak itu berasal dari kata segak atau nyegak. Nyegrak. Nah, terus ya akhirnya orang terbiasa ngomong, jajan segak yuk, nyegak yuk. Akhirnya jadi seblak. Katanya gitu sih. Kebablasan. Jauh juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Tapi ya udah. Nah, itu seblak tuh. Nah, seblak ini teman-teman atau ibu-ibu udah tahu lah. Bahan atau bumbu dapur utamanya itu ada yang khas. Iya. Apa? Cikur. Iya sih. Cikur itu apa sih? Cikur tuh Kencur. 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 Ini kan baunya
Kencur ya? Iya. Kencur. Nah, itu khasnya di kencur ya. Jadi dia jajanan yang seblak itu jajanan yang terbuat dari kerupuk basah Iya. yang direndam, kemudian dikasih aneka topping. Nah, kemudian bumbu utamanya adalah Kencur. kencur. Tapi Jadi bukan rasa makan seblak mentah ini. Dok ya? Mentah. Mentah ya Dok? Kerupuknya. Kerupuknya direndam setahu saya sih. Terusnya dimasak itu kan, dimasak ya. Iya. Cuman kan ada seblak Rafael tuh yang Iya. ngetren ya. Itu bedanya apa sih? Kayaknya biasa Itu aja. pakainya ulet. Real seblak dok. Oh, jadi di Original seblak. original. Tanpa topping apa-apa. Oh, gitu, nggak pakai topping ya? Iya, cuma kerupuk aja udah. Kerupuk Bisa doang? beli gitu kayak. Pakai sambal. Maka saya bilang kerupuk mentah. Kerupuk mentah. Iya, mentah cuma direndam aja. Heeh. Oke teman-teman, jadi itu sekilas sejarah seblak. Nih Dok, mau nanya nih. Khasnya seblak nih ada nggak buat kesehatan Dok? Seblak buat kesehatan. Iya. Wah ini nih, saya sendiri termasuk sering marahin pasien. Terutama pasien sakit lambung, nyeri ulu hati. Pasti yang saya tuduh pertama kalau ada anak muda cewek, Seblak. Seblak aja. yang saya pertanyaan biasanya seblak. Yang pertama pasti saya salahin, makan seblak nggak? Gitu. Dan rata-rata iya. Artinya apa? Ya bikin penyakit gitu kan. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir, ya kita kan nggak boleh mencaci makanan bro. Ya kan? Iya, iya, iya. Banyak saudara sana di Gaza ya Betul. kesulitan makan ya. Seblak ini ada manfaatnya juga. Ya. Yang pertama, yang jelas dia menjadi sumber energi. Ya, sumber energi. Kenapa? Ya karena dia dominan karbo sih. Kerupuk, ya kan? Nah, kerupuk itu kan sebenarnya banyak karbohidratnya. Nah, itu menjadi sumber energi yang baik sebenarnya. Bisa juga dikasih mie kan kalau nggak salah ya? Mie, Mie, iya, mie apa? Soun, cocok nggak? Enggak sih. Mie. Mie. Nggak ada yang. Gue jarang makan seblak soalnya. Mie itu bisa menjadi sumber energi yang baik, tetap bagus kan? Kan kita juga setiap hari ya makan butuh Iya. energi kan? Ya bisa dari nasi, bisa dari mie juga ya. Jadi itu manfaat seblak. Jadi ente yang lapar makan seblak juga nggak apa-apa bro. Yang kedua, nah ini yang nggak ada di makanan lain, yaitu bikin hangat tubuh. Karena dari kencurnya, kencur tuh banyak manfaatnya bro, ya. Dia sebagai rempah-rempah yang banyak khasiat untuk kita, banyak antioksidannya, kencur, ya. Bikin hangat tubuh, bikin rileks. Kamu yang cemas, anxiety, wah ini cocok nih anxiety nih. Gampang cemas, dengan mengkonsumsi seduhan kencur atau kencur diseblakin, biasanya rileks. Coba deh tanya orang-orang makan seblak, mana ada yang stres? Iya, iya. Iya kan? Malah ketagihan. Ketagihan kan? Enak. Enak ya, jadi nagih terus gitu. Karena kencur itu sifatnya bikin relaksasi. Ada antioksidannya juga. Makanya makan seblak, badan kita hangat. Iya. Enak, ya kan? Tuh yang kedua. Yang ketiga, nah ini tergantung sih toppingnya, ya. Ya kalau kita pintar milih toppingnya, seblak ini bisa menjadi sesuatu yang bergizi, ya. Kita udah sering bahas seblak itu, kita sering bahas makan itu pokoknya harus seimbang. Ada karbo, ada lauk, ada sayur. Nah itu kan bisa dalam sepiring semangkok seblak ini kan. Kita coba tes aja tapi seblak ini ya. Tes bro. Apakah seblak ini ada lauk, karbonya apa ya? Kerupuk-kerupuk, nah, ini karbo ini. Ini karbo ya. Udah cocok. Yang kedua ada lauk nggak? Oh banyak. Ini ada udang, tapi kayaknya udah udangan ya. Ini ada tulang ayam, oke lah. Harusnya pakai daging ayamnya juga nih, tapi ada sedikit. Telur, walaupun tadi requestnya telurnya telur ceplok. Tapi kenapa jadi telur rebus? Nah, yang kurang apa bro? Sayurnya nggak ada. Biasanya juga kita kalau milih topping kan kayak apa siomay kering. Iya. Ada ya? Ada. Enak sih itu. Enak. Saya jujur kalau nggak ada siomay kering nggak suka. Ini nggak ada deh. Siomay kering sama siomay lidah. Iya. Iya. Nanti tambahin ya siomay kering. Nah, kalau kita malah banyak siomay keringnya, siomay lidahnya, jadi nggak sehat.
makin menambah kalori, makin gemuk. Nah, tapi kalau toppingnya kita seimbang kan, tambahin sayurnya, sayuran hijau ya, misalkan sawi, boleh nggak? Cocok nggak? Cocok. Cocok. Brokoli cocok nggak? Belum pernah lihat sih. Bisa sih kayaknya. Kalau saya sih senang brokoli. Iya. Enak sih. Coba teman-teman. Brokolinya enak sih. Oh iya sih, tapi perlu dicoba tuh brokoli sehat, anti kanker bro. Wortel masuk nggak? Masuk nih, Masuk. Kobis atau kol? Masuk sih. Masuk. Iya masuk. Ya sama kayak sop sih sebenarnya. Iya. Nah kalau seperti itu, ini bakal menjadi bernilai lebih sehat ya. Jadi seblak ini juga sebenarnya ya tergantung kita. Gitu ya. Manfaat seblak seperti itu bro. Oh iya dok, tadi kan kita membahas seblak ya, manfaatnya. Nah ini kalau bahayanya di apa dok? Oke, kita bahas bahaya seblak. Menurut teman-teman bahaya nggak sih? Ya semua yang berlebihan tentu tidak baik. Prinsipnya itu. Ya, makanan tuh ada untuk manusia sebenarnya. Berlebihan yang nggak baik. Contohnya bahaya pertama pada seblak ini kalau kita kebanyakan MSG-nya, kebanyakan garam ya, micin ya. Micin atau MSG itu kan dia natriumnya tinggi. MSG monosodium glutamat. Sodium itu garam. Dan sodium berhubungan dengan garam berhubungan dengan darah tinggi, darah tinggi. Jadi kalau kebanyakan garamnya atau keseringan makannya, ya beresiko terjadi darah tinggi pak. Ya, itu bahayanya. Nah selain itu kalau kita natrium dalam tubuh itu tinggi, itu gampang haus. Jadi rentan dehidrasi. Ya biasanya kalau kebanyakan micin kayak gini kita pusing. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, nah ini apa? Ini kan kayak kerupuk-kerupuk gini kan. Ya kerupuk itu kan dia ya gorengan lah. Ya. Kalau kita milih toppingnya salah ya, banyak yang mengandung lemak tinggi, ya seblak ini beresiko meningkatkan kadar kolesterol kita. Ya. Kadar lemak kita, gorengan-gorengan kayak gini kan ini meningkatkan lemak jahat. Kalau nggak salah juga pakai minyak nggak sih? Kalau bikin dikit lah ya, nggak ya? Iya. Pakai minyak sedikit lah ya, kalau untuk numis-numisnya kan, ya walaupun sedikit sih. Tergantung toppingnya lagi. Jadi ya ada resiko terjadi peningkatan kolesterol jahat alias LDL. Ya, itu bahaya kedua. Bahaya ketiga, nah ini kalau bahan utamanya kalau nggak salah seblak itu tadi kerupuk yang rendem bro. Kalau rendam tuh butuh waktu lama nggak sih? Mungkin ada yang semalam ya, biar lunak ya. Biar lunak kan ada yang sampai semalam. Itu kalau nggak bersih bisa menjadi sarang bakteri. Makanya ya ini bukannya nuduh sih, tapi banyak orang sakit tipes bisa aja gitu kan ditularkan oleh makanan. Tipes kan penularannya lewat makanan. Ya. Dari makanan yang sanitasi yang kurang bersih ya. Ya itu. Jadi kalau kerupuknya ini ya ada resiko sebenarnya. Waduh. Itu masalah kerupuk yang direndam ya. Terus kalorinya bisa tinggi. Kalau kita banyak makan seblak ya kan. Ada kerupuknya, ada gorengannya. Bahayanya apa kalau kalorinya tinggi, Pak? Gampang gemuk. Buat gagal diet. Jadi itu sih bahaya seblak. Jadi kalau dinilai dari kemanfaat atau keuntungan dibandingkan mudorotnya banyakan mana nih? Berimbang ya. Berimbang ya. Berimbang. Ya masalahnya ya tergantung kita lagi sih ujung-ujungnya Pak. Ya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tapi yang susahnya di Indonesia atau di diri kita sendiri yang menahan hawa nafsu kan? Iya. Jadi candu. Banyak di jalanan makanan yang sehat kita tidak pilih, tapi milihnya yang enak ya. Jadi ya seblak tuh nyandu. Hati-hati aja sih. Nah yang terakhir bahaya seblak ini yang cukup sering terjadi. Kalau terlalu pedes, ya. Kalau terlalu pedes, terutama nih teman-teman yang perempuan nih, remaja perempuan yang senang banget seblak.
Kalau terlalu pedas akhirnya gastritis, apa namanya? Lambung, ya. Alias perih ulu hatinya, ya. Nah, teman-teman bagi yang punya sakit lambung hati-hati. Gitu. Udah seblak, minumnya kopi, begadang, udah selesai. Iya, Jadi dah. jadi dah. Udah kita makan. Nih dok, yang terakhir dok, tips makan seblak agar kita sehat apa ya dok? Tips makan seblak agar sehat. Jangan makan seblak. Gimana ya? Tips makan seblak yang sehat. Yang pertama, pilih topping yang bagus ya. Tadi ada sayurannya ya. Ada lauknya, ada sayuran, ada proteinnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya nggak ada penelitiannya sih. Cuman makan seblak itu menurut saya kalau doyan banget seminggu itu 1-2 kali cukup lah. Ya. Dengan catatan itu pun harus memenuhi tadi ada sayur, ada lauk ya. Jangan kayak gini ya. Seminggu sampai 2 kali cukup. Kalau bisa sebulan sekali. Ya, kalau pengen banget lah. Karena masih banyak makanan lain yang insya Allah bisa memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Iya. Yang ketiga, nah ini nih, kalau bisa bikin sendiri. Iya, kalau bikin sendiri kan kita tahu ini bersih atau enggak. Garamnya kita tahu takarannya agar jangan terlalu banyak. Ingat, batas garam harian kita yang tidak hipertensi adalah 5 gram alias 1 sendok segini. Ya. Kalau bikin sendiri kan kita bisa nakar. Bagi yang udah hipertensi bolehnya cuma 2.300, setengahnya berarti. Kalau beli nggak tahu. Iya. Kalau beli kan pasti pengennya yang jual laku kan. Kalau laku pasti banyak micinnya, banyak garamnya, resiko hipertensi. Gitu sih. Ya. Jadi bagusnya bikin sendiri. Yang terakhir, ya porsi kalorinya, porsi kerupuknya jangan terlalu banyak sih, ya. Banyakin lagi sayur sama toppingnya. Nah, gitu. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar juga ngabisin seblak ini. Jadi seblak itu bisa menjadi makanan yang menyehatkan kalau kita tahu. Kalau kita bisa memilih toppingnya dengan baik, ya. Jadi tidak selamanya seblak ini menjadi sumber penyakit. Ya, setuju ya? Setuju. Setuju ya? Seblak tetap bisa menjadi makanan yang menyehatkan untuk kita agar kita tetap bisa sehat, agar kita bisa merotasi makanan kita, nggak itu aja, dan salah satunya seblak bisa menjadi pilihan makanan dalam 1 minggu. Wah, menunya kan salah satunya seblak gitu. Jadi teman-teman, menurut kalian ada nggak tips atau punya pengalaman nggak gimana caranya seblak ini agar bisa menyehatkan? Seblak sehat. Seblak sehat. Kalau bisa coba tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kita kalau gitu bikin lomba aja kali ya. Iya. Bikin lomba, nanti Bos Jupri bikin kasih hadiahnya. Boleh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu acara kita ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Teman-teman kalau punya saran makanan yang perlu dibahas, tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas. Sampai jumpa lagi di GMO berikutnya. Gak makan.